Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini bersama saya, Fitria Destiana, merupakan salah satu mahasiswi pertukaran pelajar Universitas Negeri Padang dengan Universitas Negeri Malang. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sistem pemerintahan dan juga sistem ekonomi pada masa demokrasi liberal. Semoga bermanfaat. Negara Indonesia sampai dengan tahun 1950-an telah menjalankan dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem presidensial dan juga sistem parlementer. Namun, tidak sampai 1 tahun setelah kemerdekaan, sistem pemerintahan presidensial digantikan dengan sistem pemerintahan parlementer. Ketika Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, Undang-Undang Dasar yang digunakan sebagai landasan hukum Republik Indonesia bukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, namun menggunakan Undang-Undang Sementara 1950. Nah, di sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar Sementara 1950 adalah sistem parlementer, yang dimana kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Sehingga pada zaman ini dikenal dengan zaman demokrasi liberal. Yang dimana pada masa demokrasi liberal ini, sistem pemerintahannya menggunakan sistem kabinet. Kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal ini sebenarnya memiliki program dan tujuan yang sama, yaitu masalah keamanan, kemakmuran, dan juga masalah pembebasan Irian Barat. Namun, di balik itu semua, mereka juga memiliki perbedaan, yang dimana perbedaannya di masing-masing kabinet tersebut memiliki penekanan pada masing-masing kabinet mereka. Nah, yang sering menjadi pertanyaan hingga saat ini adalah, mengapa sih pada masa demokrasi liberal itu seringkali terjadi pergantian kabinet? Nah, jawabannya adalah karena adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada. Nah, dari perbedaan kepentingan tersebut tidak pernah ditemukan titik terang untuk menyelesaikan masalah, atau masalah tersebut tidak terselesaikan dengan baik. Sehingga pada zaman ini lahirlah 7 kabinet. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai kabinet-kabinet yang ada pada masa demokrasi liberal. Yang pertama yaitu Kabinet Natsir. Pada masa pemerintahannya, Kabinet Natsir bermaksud menyusun kabinet dengan melibatkan sebanyak mungkin partai, agar kabinetnya mencerminkan sifat nasional dan mendapat dukungan parlemen yang besar. Namun pada kenyataannya, Natsir justru malah kesulitan membentuk kabinet seperti yang diinginkan. Terutama, kesulitan dalam menempatkan orang-orang PNI dalam kabinetnya. Pada masa pemerintahannya, banyak kelompok oposisi yang akhirnya melancarkan kritik terhadap jalannya pemerintahan Natsir ini. Kabinet Natsir juga dihadapkan pada mosi Hadikusumo dari PNI yang menuntut agar pemerintah mencabut peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah. Nah, berdasarkan pemungutan suara di parlemen tersebut, mosi Hadikusumo mendapat dukungan dari parlemen, sehingga hal ini menyebabkan Menteri Dalam Negeri mengundurkan diri. Sehingga akhirnya menyebabkan hubungan kabinet dengan parlemen tidak lancar, dan akhirnya menyebabkan Natsir menyerahkan mandatnya kepada Soekarno pada 21 Maret 1951. Yang kedua adalah Kabinet Sukiman. Berbeda dengan Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman berhasil melibatkan PNI di dalamnya, sehingga Kabinet Sukiman ini didukung oleh 2 partai besar, yaitu Masyumi dan PNI. Dan pada masa Kabinet Sukiman juga terlihat jelas bahwa pada kabinet ini menunjukkan bahwa partai-partailah yang memegang pemerintahan, mulai dari menyusun program, portofolio, komposisi personalia, pelaksanaan,
dan tanggung jawab serta cara penyelesaian masalah sepenuhnya terletak di tangan partai. Selanjutnya yang ketiga yaitu Kabinet Wilopo. Presiden Soekarno memberikan mandat kepada golongan moderat dari PNI sehingga terbentuklah Kabinet Wilopo. Seharusnya kabinet ini memiliki tugas pokok menjalankan persiapan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen dan anggota konstituante. Namun, sebelum tugas ini dapat diselesaikan, kabinet ini harus berakhir. Salah satu penyebab berakhirnya Kabinet Wilopo adalah ketika terjadi peristiwa Tanjung Morawa. Selanjutnya yang keempat adalah Kabinet Ali Sastro-Midjojo I. Jatuhnya Wilopo membuat Presiden Soekarno mengalihkan mandatnya ke partai lain. Presiden menetapkan Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya atau PIR dan kabinet terbentuk pada 30 Juli 1953 dengan Ali Sastro-Midjojo sebagai Perdana Menteri. Namun, pada masa ini sering sekali terjadi korupsi sehingga membuat keadaan ekonomi memburuk dan akhirnya masyarakat kurang kepercayaannya terhadap Kabinet Ali. Selanjutnya yang kelima yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet ini mempunyai tugas penting yaitu menyelenggarakan pemilihan umum. Akhirnya pada tanggal 27 September 1955 pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen berhasil dilangsungkan dan pemilihan anggota Dewan Konstituante dilakukan pada 15 Desember 1955. Namun, setelah menyelesaikan tugasnya, Kabinet Burhanuddin meletakkan jabatannya. Selanjutnya yang keenam adalah Kabinet Ali Sastro-Midjojo II, yang dimana kabinet ini merupakan kabinet pertama yang memiliki rencana 5 tahun yang antara lain isinya yaitu mencakup masalah Irian Barat, masalah otonomi daerah, masalah perbaikan nasib buruh, penyehatan keuangan, dan juga pembentukan ekonomi keuangan. Namun, dalam menjalankan programnya, Kabinet Ali II muncul berbagai peristiwa-peristiwa baru, antara lain gagal memaksa Belanda untuk menyerahkan Irian Barat, dan peristiwa-peristiwa lainnya. Nah, dari peristiwa-peristiwa tersebut membuat kewibawaan Kabinet Ali Sastro-Midjojo II akhirnya semakin turun. Yang terakhir yaitu Kabinet Juanda, yang dimana Kabinet Juanda ini disebut juga dengan Zaken Kabinet. Dengan beban tugas yang harus dijalankan adalah memperjuangkan membebaskan Irian Barat dan menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang memburuk. Namun, Kabinet Juanda juga menyelesaikan tugasnya menyusun program kerja yang terdiri dari 5 pasal yang dikenal dengan Pancakarya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi liberal. Permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia pada masa demokrasi liberal mencakup permasalahan jangka pendek dan juga permasalahan jangka panjang, yang dimana di permasalahan jangka pendek yang dihadapi pemerintah Indonesia pada saat itu adalah tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Sedangkan permasalahan jangka panjang yang dihadapi pemerintah adalah pertambahan jumlah penduduk dengan tingkat hidup yang rendah. Namun, sejak tahun 1951, penerimaan pemerintah mulai berkurang disebabkan karena menurunnya volume perdagangan internasional. Hal tersebut disebabkan karena pada saat itu Indonesia sebagai negara yang berkembang tidak memiliki komoditas ekspor lain kecuali dari hasil perkebunan. Kondisi ini juga membawa dampak perkembangan perekonomian Indonesia yang tidak mengarah pada stabilitas ekonomi, bahkan yang terjadi malah adalah sebaliknya. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah semakin meningkat akibat tidak stabilnya situasi politik sehingga angka defisit semakin meningkat. Di samping itu juga, pemerintahan belum berhasil meningkatkan produksi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang masih ada untuk meningkatkan pendapatan nasional. Namun, pemerintah Indonesia juga memiliki kelemahan, yang dimana politik keuangannya tidak dirancang oleh pemerintah Indonesia sendiri, namun dirancang oleh pemerintah Belanda.
Hal ini terjadi akibat dari politik kolonial Belanda yang tidak mewariskan ahli-ahli yang cukup, sehingga usaha mengubah sistem ekonomi dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional tidak mampu menghasilkan perubahan yang drastis. Kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melaksanakan industrialisasi atau juga dikenal dengan rencana Sumitro. Dengan melakukan pembangunan instruksi dasar dan melakukan peningkatan produksi, pangan, perbaikan sarana dan prasarana, dan penanaman modal asing. Nah, pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia juga mengirim delegasi ke Belanda dengan misi merundingkan masalah finansial ekonomi atau juga disebut dengan FINEK. Rancangan persetujuan FINEK yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah yang pertama, pembatalan persetujuan FINEK hasil KMB, yang kedua, hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral, dan yang ketiga, hubungan FINEK didasarkan atas undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Kabinet Ali II, upaya yang dilakukan pemerintah adalah upaya pembentukan Biro Perancang Negara pada masa ini, dengan tugasnya merancang pembangunan jangka panjang. Dan akhirnya, Biro ini kemudian merancang rencana program pembangunan 5 tahun atau RPLT, yang rancangannya kemudian disetujui oleh parlemen. Namun, karena berbagai faktor, baik faktor eksternal maupun internal, RPLT sangat berat untuk dijalankan, sehingga perekonomian Indonesia semakin terpuruk ketika ketegangan politik yang timbul tidak dapat diselesaikan dengan diplomasi. Akhirnya, memunculkan pemberontakan yang di dalam penumpasannya juga memerlukan biaya yang cukup tinggi. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.